Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Pakar Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia, yang terhormat Dewan Penasihat Organisasi Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia, yang terhormat Dewan Pengawas Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia, Dr. Waji MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu, personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pelantikan struktur personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Tak lupa sholawat salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan himne PISI, yang keempat pembacaan teks Pancasila, yang kelima sambutan ketua panitia, yang keenam pembacaan SK, yang ketujuh kata-kata pelantikan, 8 pembacaan ikrar, 9 menyanyikan mars PISI, 10 sambutan-sambutan, 11 doa, 12 penutup. Kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar acara pelantikan pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan. Sebentar, Ibu. Mau ganti. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hidupkan aku, hiduplah jiwa dan yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti dengan hikmat. Acara berikutnya adalah menyanyikan himne puisi. Silakan. Bisa dulu di sini, Pak. Kan. Sebentar. Terpujilah wahai ilmuwan bisi Indonesia, semua hatimu terbukti dalam hatiku, tertulis terima kasih atas pengabdian. Engkau sebagai cahaya paningora Indonesia, isi wujudkan isi menggapai patriot bangsa, isi toleransi mengabdi pada negara, isi bersatu menjunjung akhlak mulia. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyanyikan himne puisi. Acara selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Dono Sunardi MA.
Dono Sunardi MA, kami persilahkan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dono Sunardi. Berikutnya adalah sambutan Ketua Panitia oleh Dr. Aris Purwanto MPD. Dr. Aris Purwanto MPD, kami persilakan. Masih mute, Pak. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Rapat Umum Anggota Dr. Waji MPD, yang saya hormati seluruh personalia pengurus Dewan Pimpinan Pusat BISI yang akan dilantik pada malam hari ini, yang saya hormati seluruh panitia pelantikan personal pengurus DPP BISI yang sangat saya banggakan. Awal sekali marilah kita syukur pada Allah yang ternyata apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan dan kita lakukan, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan kekuatan pada kita. Untuk itu wajiblah kita panjatkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh makna ini, saya sebagai ketua panitia hanya mau menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, saya sampaikan sebuah harapan. Semoga acara pelantikan di malam hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan dan diupayakan oleh panitia. Panitia sudah berjuang secara maksimal untuk penyelenggaraan acara malam ini. Mulai dari penyiapan undangan, penyiapan tata tertib, penyiapan para petugas serta media, dan seluruh pemikiran-pemikiran dicurahkan untuk acara malam hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan panitia mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi nanti dalam pelantikan ini ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan. Tentunya semua masih berproses. Dalam pepatah, tak ada gading yang tak retak. Jadi ada kekurangan di sana-sini dalam hal-hal tertentu yang barangkali belum sesuai dengan harapan. Sekali lagi, saya atas nama panitia mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Demikian sambutan saya, dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Aris Purwanto MPD. Berikutnya adalah acara pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Dr. Aris Purwanto MPD, Dr. Sulistiani MPD, Dr. Umi Salama MPD, Dr. Risa Triasanti MPD, dan Dr. Dewi Kencawanti MPD. Dr. Aris Purwanto, Dr. Sulistiani, Dr. Umi Salama, Dr. Risa Triasanti, dan Dr. Dewi Kencawanti, kami persilakan. Suara Pak Aris masih mati. Saya akan membacakan surat keputusan, kemudian para ketua akan membacakan lampiran surat keputusan sesuai dengan bagian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 001 / SKP DPP 0722 tentang penetapan struktur personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia masa bakti 2022-2027. Menimbang 1. Bahwa pada tanggal 20 April 2022 telah berdiri Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia, dan pada tanggal 31 Mei 2022 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Bahwa untuk pertama kali para pendiri diangkat sebagai pengurus masing-masing adalah Dr. Waji Magister Pendidikan sebagai ketua, Dr. Aris Purwanto Magister Pendidikan sebagai sekretaris, Sanusi Magister Pendidikan sebagai bendahara, dan Febri Setiawan Sarjana Sastra sebagai pengawas. 3. Bahwa untuk menjalankan berbagai aktivitas perkumpulan diperlukan kelengkapan organisasi. 4. Bahwa untuk pertama kalinya ketua perkumpulan diberi amanat oleh rapat umum anggota untuk menyusun kelengkapan organisasi dan menyusun kepengurusan untuk masa bakti 2022-2027. Mengingat 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 005-231.AH.01.07 tahun 2022 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia. 3. Anggaran dasar Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia tahun 2022-2027. Memperhatikan keputusan rapat umum anggota Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia pada tanggal 10 Juni 2022 menetapkan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia. Pertama, mengesahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora bagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua,
memberi tugas kepada seluruh personalia Dewan Pimpinan Pusat untuk segera melaksanakan konsolidasi, menjalankan tugas, dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 Juli 2022. Ketua Dr. Waji Magister Pendidikan. Stempel basah. Berikutnya silakan dibacakan untuk lampiran. Lampiran surat keputusan nomor 001/SKP DPP /0722 tentang penetapan struktur personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia Masa Bakti 2022 hingga 2027. 1. Profesor Dr. Patrisius Jiwandono, jabatan Ketua Dewan Pakar. 2. Profesor Dr. Anda Munirah, Magister Pendidikan, jabatan Wakil Ketua Dewan Pakar. Iya, salam kenal hadir Bu dari Makassar. Terima kasih sebagai Wakil Ketua ya Dewan Pakar. Terima kasih Pak Waji. Ketiga, Profesor Dr. Setyo Yuwono Sudikan, Master of Arts, jabatan anggota Dewan Pakar. 4. Profesor Dr. Parji, Magister Pendidikan, jabatan anggota Dewan Pakar. 5. Andreas Hau, Doktor Teologi, jabatan anggota Dewan Pakar. Selamat malam, salam kenal semuanya. Mohon maaf ada di luar pulau. Ya. 6. Dr. Juanda, Magister Humaniora, jabatan anggota Dewan Pakar. 7. Dr. Khairuddin Kurniawan, Magister Pendidikan, jabatan anggota Dewan Pakar. 8. Profesor Dr. Rudi Hartono, Magister Pendidikan, jabatan Ketua Dewan Penasehat Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Semarang, ya, salam kenal. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. 8. Profesor Dr. Rudi Hartono, Magister Pendidikan, jabatan Ketua Dewan Penasehat Organisasi. 9. Dr. Peter Sahertian, Magister Sains, jabatan Wakil Ketua Dewan Penasehat Organisasi. 10. Dr. Muhammad Mudofar, Magister Pendidikan, jabatan anggota Dewan Penasehat Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Universitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada semuanya. Terima kasih. 11. Dr. Daniel Ginting, jabatan anggota Dewan Penasehat Organisasi.
12. Dr. Ida Sukawati, Magister Humaniora. Jabatan anggota Dewan Penasehat Organisasi. Dr. Samsul Gufron, Magister Sains. Jabatan anggota Dewan Penasehat Organisasi. 14. Dr. Fahru Rozi, Magister Pendidikan. Jabatan anggota Dewan Penasihat Organisasi. Febri Setiawan, Sarjana Sastra. Jabatan Ketua Dewan Pengawas. 16. FX Dono Sunardi, Magister of Arts. Jabatan Wakil Ketua Dewan Pengawas. Selamat malam, salam kenal Bapak Ibu. 17. Dr. Andes Suryantoro, Magister Pendidikan. Jabatan Anggota Dewan Pengawas. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Suryantoro dari Unikama. Salam kenal. Terima kasih. 18. Dr. Muhammad Fajar, Magister Pendidikan. Jabatan Anggota Dewan Pengawas. 19. Dr. Teguh Sulistyo, Magister Pendidikan. Jabatan Anggota Dewan Pengawas. 20. Dr. Andes Suyoto, Magister Pendidikan. Jabatan Anggota Dewan Pengawas. Selamat malam, salam kenal. Saya Suyoto dari Semarang. Terima kasih. 21. Dr. Sumani, Magister Manajemen, Magister Humaniora. Jabatan Anggota Dewan Pengawas. Selamat malam untuk semuanya. 22. Dr. Waji, Magister Pendidikan. Jabatan Ketua Umum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aleichem, Bisem Yesua Masya. Bapak Ibu, saya siap melayani dalam kerjasama di antara kita semua untuk memajukan visi. Terima kasih. 23. Dr. Aris Wuryantoro, Magister Humaniora. Jabatan Wakil Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Aris Wuryantoro dari Universitas PGRI Madiun. Saya akan membantu Pak Waji untuk mewujudkan cita-cita visi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum. 24. Dr. Indayani, Magister Pendidikan. Jabatan Ketua 1 Penelitian dan Kajian Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Indayani dari Universitas PGRI di Bona, Surabaya. Salam kenal dan terima kasih. 25. Dr. Sulistiani, Magister Pendidikan. Jabatan Ketua 2 Bidang Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Sosial. Selamat malam Bapak Ibu, Sulistiani saya sendiri. 26. Dr. Umi Salama, Magister Pendidikan. Jabatan Ketua 3 Kerjasama dan Publikasi. Assalamualaikum, saya dari Kipdu Demo Malang. Salam kenal, siap bekerja untuk Indonesia melalui visi.
Terima kasih Bapak Ibu. Nomor selanjutnya akan dibacakan oleh Ketua 2. Kami persilakan. Lanjutan lampiran Surat Keputusan Nomor 001-DPP-07.22 tentang penetapan struktur personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia masa bakti 2022 sampai 2027. Nomor 27. Dr. Risa Triyasanti, MPD, Ketua 4, Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat malam. Saya Risa Triyasanti dari Universitas PGRI Ranggolawe Tuban, siap bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. 28. Dr. Dewi Kencanawati, MPD, Ketua 5, Bidang Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewi Kencanawati dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dan siap untuk bekerja sama untuk mengajukan visi tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin internasional. Terima kasih. 29. Dr. Aris Purwanto, MPD, Jabatan Sekretaris Umum. Masih mute Pak Aris. Pak Aris, monggo. Assalamualaikum, saya Aris Purwanto dari Institut Agama Islam Al-Qasimi Sidoarjo. Siap bekerja sama divisi untuk menciptakan perdamaian dunia. Terima kasih. 30. Dr. Rosita Ambarwati, SSMPD, Jabatan Wakil Sekretaris Umum. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam, salam kenal. Saya dari Universitas PGRI Madiun. 31. Dr. Mimas Ardianti, MPD, Jabatan Sekretaris 1. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Mimas Ardianti dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, bersedia untuk bekerjasama di visi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32. Muhammad Amirul Halim, MPD, Sekretaris 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Amirul Halim dari Unikama. Terima kasih. 33. Sanusi, MPD, Bendahara Umum. 34. Yahya Yeswa Ahmad SE, MSA, Jabatan Wakil Bendahara Umum. 35. Dr. Rahutami M. Hum, Jabatan Bendahara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahutami dari Unikama. Terima kasih. 36. Dr. Andri Pitoyo MPD, Bendahara 2. 37. Dr. Abdul Mukid MPD, Jabatan Koordinator Bidang Penelitian. 38. Samsul Habib SPD MPD, Jabatan Wakil Koordinator Bidang Penelitian.
Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Samsul Habib dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Terima kasih. 39. Ketah Esther SHMH, Jabatan Koordinator Bidang Pendidikan Tinggi. 40. Muhri SPD MA, Wakil Koordinator Bidang Pendidikan Tinggi. 41. Usman Nagi SPD, Jabatan Koordinator Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Usman Nagi, pengawas Madrasah Kabupaten Nagekyo, Kementerian Agama, NTT. Saya siap untuk bekerja sama. Terima kasih. 43. Arlis Muriani MPD, Jabatan Koordinator Bidang Kajian Pendidikan dan Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlis Muriani. Ini saya bertugas sebagai Koordinator Bidang Kajian Pendidikan dan Pembelajaran. Terima kasih. 44. Atikur Rahman, Sarjana Sastra, Wakil Koordinator Bidang Kajian Pendidikan dan Pembelajaran. 45. Dr. Esther Hesline Palandi MPD, Jabatan Koordinator Bidang Kajian Linguistik. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Esther Hesline Palandi dari Politeknik Negeri Malang. Insya Allah siap melaksanakan amanah. Terima kasih. 46. Joko Susanto MED PhD, Wakil Koordinator Bidang Kajian Linguistik. 47. Mami Triwedawati SS MPD, Koordinator Bidang Kajian Sastra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mami Triwedawati dari Surabaya. 48. Dr. Gatot Sarmiti MPD, Jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Siap kerja. 49. Dr. Andri Franciscus Gultom M. Filsafat, Jabatan Koordinator Bidang Kajian Pancasila, Filsafat dan Multikulturalisme. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Andri Franciscus Gultom, saya dari Unikama. Salam kenal semua, terima kasih. 50. Aslinda Hasanuddin SPD MM MPD, Wakil Koordinator Bidang Kajian Pancasila, Filsafat dan Multikulturalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslinda Hasanuddin dari SMK Negeri 6 Makassar sebagai Wakil Koordinator Bidang Kajian Pancasila, Filsafat dan Multikulturalisme. Insya Allah siap. 51. Dr. Anda Supriyastuti, MPD, Jabatan Koordinator Bidang Kajian Gender dan Feminisme. Assalamualaikum, terima kasih. Nama saya Supi Astuti dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Insya Allah saya siap bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk memajukan visi dan mohon bimbingannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 52. Dr. Andes Rohyanto M. Hum MPD, Jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Gender dan Feminisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wakil Ketua 4.
Dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. 53, Naim MPD, jabatan Koordinator Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan. <clears throat> 54, Rina Variana SE AK MA, jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan. 55, Irnawati SHI MH, jabatan Koordinator Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Saya dari Unipa Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 56, Betsy Pratsna Paramita, jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan. Selamat malam Bapak Ibu, salam kenal. Saya Betsy dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih. 57, Dr. Mukminin MA, jabatan Koordinator Bidang Pertemuan Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Mukminin dari STKIP PGRI Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 58, Imas Rinana Wardani, SPD MPD, jabatan Wakil Koordinator Bidang Pertemuan Ilmiah. 59, Dr. Dahlia Novarianing Asri MSI, jabatan Koordinator Bidang Kajian Sosiologi dan Psikologi. Selamat malam Bapak Ibu, saya Dahlia Novarianing Asri dari Universitas PGRI Madiun. Terima kasih. 60, Yunita Suryani MPD, jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Sosiologi dan Psikologi. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya Yunita Suryani dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. 61, Dr. Andes Darsono MSI, Koordinator Bidang Kajian Sosial Politik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal, Darsono dari FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Terima kasih. 62, Ramadan MPD, jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Sosial Politik. 63, Dr. Siti Faizah MPD, jabatan Koordinator Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. 64, Nuri Atiningsih SPD MPD, jabatan Wakil Koordinator Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Nuri Atiningsih dari Universitas PGRI Madiun. Terima kasih. 65, Abdul Rajak Keliwar SPD, jabatan Koordinator Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Daerah Tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Abdul Rajak Keliwar, mahasiswa MPPSI Universitas Mula Warman. Salam kenal, siap untuk mengabdi dan bekerja sama demi kemajuan visi ke depan. Insya Allah. Terima kasih. 66, Mubarak Muslihuddin, jabatan Wakil Koordinator Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Daerah Tertinggal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. 67. Dr. Iwan Rumailan, MPD, jabatan Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Patimura di Ambon siap bekerja sama untuk pengembangan visi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 68. Nikmatul Izzah, MPD, jabatan Wakil Koordinator Bidang Koordinator Pendidikan dan Pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Izzah dari Universitas Yudharta Pasuruan. Salam kenal. 69. Adrianus Berek, SPD, MHum, jabatan Koordinator Bidang Hubungan Antar Iman dan Pembinaan Toleransi Beragama. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saya Adrianus Berek, asal dari Nusa Tenggara Timur. Sekarang mengabdi di STKIP Sinar Pancasila Betun sebagai dosen tetap. Terima kasih. Salam. Siti Faridah, SPD, jabatan Koordinator Bidang Kajian Lintas Budaya dan Kebebasan Berekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Siti Faridah dari SMK Negeri 6 Makassar. Terima kasih. 72. Aris Wibowo, MPD, jabatan Wakil Koordinator Bidang Kajian Lintas Budaya dan Kebebasan Berekspresi. 73. Firmansyah, SPD, MPD, jabatan Koordinator Bidang Pelayanan Sosial dan Tanggap Bencana. 74. Dr. Andes Dadi Harijadi, jabatan Wakil Koordinator Bidang Pelayanan Sosial dan Tanggap Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Wakil Bidang Sosial dan Tanggap Bencana, insya Allah saya akan bekerja sesuai dengan kemampuan untuk memajukan visi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 75. Dr. Siti Maisaroh, MPD, jabatan Koordinator Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Salam kenal. Saya Siti Maisaroh dari STKIP PGRI Jombang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ketua 5. Kami persilahkan. Nomor 79, Iin Rahmawati, Sarjana Sosial Magister Master of Art. Jabatan Koordinator Bidang Penerbitan Media Sosial. 76, Bu Dewi. Oh, maaf. Mohon maaf. Mutia Siva, Wakil Koordinator Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan. Ada. 77, Agus Salimullah, Koordinator Bidang Penerbitan Media Massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agus Salimullah dari Jurnalis Harian Bangsa Surabaya. Saya bekerjasama dengan Bapak Ibu untuk memajukan visi ke depan. Terima kasih. 78,
Hidayatullah SPD, Wakil Koordinator Bidang Penerbitan Media Massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah dari Probolinggo, bekerja sebagai jurnalis Ersmiru Lumajang, sekarang mahasiswa aktif pasca sarjana IAI Al-Khazini Sidoarjo. Terima kasih. 79. Iin Rahmawati SSMA, Koordinator Bidang Penerbitan Media Sosial. Ada 80. Mas Lamatin Miladiah SPDI, Wakil Koordinator Bidang Penerbitan Media Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Mas Lamatin Miladiah dari MTS Anurian Gresik yang juga mahasiswi Al-Khazini pasca sarjana. Insya Allah saya siap mengemban amanah ini dengan baik. Terima kasih. 81. Dr. Masamur MPD, Koordinator Bidang Penerbitan Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhsanur. Salam dari Negeri Bugis. Insya Allah siap bersinergi bersama visi kita maju. 82. Stanialus Hermaditoyo MPD, Wakil Koordinator Bidang Penerbitan Buku. Ada 83. Eva Dwi Kurniawan MA, Koordinator Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah. Selamat malam, saya Eva Dwi Kurniawan dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Salam sosial humaniora. Terima kasih. 84. Dedi Zulkarnain Pulungan, Wakil Koordinator Bidang Penerbitan Jurnal Ilmiah. Tidak ada. 85. Muhammad Burhanuddin SSMA, Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan saya dari Universitas Negeri Semarang. Salam. 86. Hasan SPD, Wakil Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat. Salam malam ibu sekalian. Perkenalkan, saya Hasan dari Kabupaten Probolinggo, siap bekerja sama dengan visi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87. Ahmad Fauzan SPD, Koordinator Bidang Festival dan Seni Pertunjukan. Tidak ada. 88. Dr. Anda Rumanti Peristiani, Koordinator Bidang Festival dan Seni Pertunjukan. Tidak ada. 89. Nur Wahid Mulyono SPD MPD, Koordinator Bidang Kerjasama Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Wahid Mulyono MPD dari IKIP Budito Malang, siap mengemban tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Sutisna MPD, Wakil Koordinator Bidang Kerjasama Dalam Negeri. Tidak ada. 91. Dr. Siti Asmiah M. Tiso, Koordinator Bidang Kerjasama Luar Negeri. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Bapak. Saya Siti Asmiah dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Terima kasih. 92. Rizka Safriani SS MPD, Wakil Koordinator Bidang Kerjasama Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak. Saya Rizka Safriani dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Terima kasih. 93. Rizky Dwi Putranto SPD, Koordinator Bidang Sarana Prasarana Audiovisual dan Teknologi Informasi. Ada. 94.
Muhammadullah SEMM, Wakil Koordinator Bidang Sarana Prasarana Audiovisual dan Teknologi Informasi. (95) Lucia Kristiasih Dwi Purnomosasi MA, Koordinator Bidang Penggalian Dana Internal. Salam hormat dari Madiun untuk teman-teman se-Nusantara. Visi realisasi mimpi. Terima kasih. 96 Sri Utami Afrilia Dewi MPD, Wakil Koordinator Bidang Penggalian Dana Internal. (97) Taufan Hadi MPD, Koordinator Bidang Penggalian Dana Eksternal. Assalamualaikum, saya Taufan dari SMKN 1 Purwosari. Terima kasih. Ya. 98 Siti Nurani Yusuf MPD, Wakil Koordinator Bidang Penggalian Dana Eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Siti Nurani Yusuf dari MTS Negeri 1 ND, Flores NTT. Siap bekerja sama. Terima kasih. 99 Zakaria Ahmad Fahmi MPD, Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi. EN Nuraini SPD, Wakil Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya EN Nuraini, Guru SMA Negeri 1 Sidarja, Kabupaten Cilacap, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bismillah, siap belajar dan bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. 101 Dr. Agung Nasrullah Saputro MPD, Koordinator Bidang Pengembangan Usaha Kreatif. Selamat malam Ibu Bapak, tetap semangat untuk visi. Saya dari Universitas PGRI Madiun. Selamat malam. 102 Pratiwi Krisnawati SPD, Wakil Koordinator Bidang Pengembangan Usaha Kreatif. Tidak. 103 Dr. Hadi Wardoyo MPD, Koordinator Bidang Pembinaan Karir dan Kerjasama Kesejahteraan Anggota. Mic-nya belum dibuka, Mbak Adi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hadi Wardoyo dari Unikama, Malang. 104 Ari Wicaksono SPD, Wakil Koordinator Bidang Pembinaan Karir dan Kesejahteraan Anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya dari SMN Darussalam Semanjuru Banyuwangi, siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik. Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 Juli 2022. Ketua Dr. Waji MPD. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Kami sampaikan atas pembacaan SK oleh Ketua RUA, Dr. Waji MPD. Dr. Waji MPD kami persilakan. Terima kasih Bu Indayani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada nama yang belum disebut, kalau saya cermati, yakni Bapak Idam MPD. Ada Bapak Idam MPD? Assalamualaikum Bapak Idam, tadi belum disebut. Beliau ini adalah Wakil Koordinator bidang toleransi beragama ya. Jadi tadi mungkin Bu Risa lupa untuk menyebutkan.
Baik Bapak Ibu, sebelum pengukuhan saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia mengemban tugas sebagai personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia? Bersedia. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan Bapak Ibu sebagai personalia Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia masa bakti 2002-2027. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mengemban amanat sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waji. Berikutnya adalah pembacaan ikrar oleh Dr. Aris Suryantoro MHum. Dr. Aris Suryantoro MHum, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia. 1. Kami, anggota PISI adalah warga negara Republik Indonesia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. 2. Kami, anggota PISI adalah ilmuwan sosial humaniora, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami, anggota PISI adalah ilmuwan sosial humaniora. Kami, anggota PISI adalah ilmuwan sosial humaniora Indonesia, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial humaniora, baik secara akademik maupun praktik. 4. Kami, anggota PISI, adalah ilmuwan sosial humaniora Indonesia, bersatu dalam satu organisasi perkumpulan ilmuwan sosial humaniora, membina persatuan dan kesatuan bangsa dengan asas saling menghormati dan kekeluargaan. 5. Kami, anggota PISI, secara bersama-sama mengabdikan diri untuk turut mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aris Suryantoro. Berikutnya adalah menyanyikan Mars Puisi. Silakan. Maju melangkah ilmuwan sosial humaniora Indonesia, membangun bersama bangsa bangsa, mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa, mengantarkan kebangkitan ilmuwan sosial Indonesia menjadi damai dan sejahtera. Visi mendidik dan mengabdi, visi ilmuwan sosial humaniora. Ini saja. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan Ketua Umum oleh Dr. Waji MPD. Dr. Waji MPD, kami persilakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, bisem Yesua Masya. Pertama-tama
Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang berada di Dewan Pakar PISI, kemudian Bapak dan Ibu yang menjabat sebagai Dewan Penasihat Organisasi, Bapak dan Ibu di Dewan Pengawas, dan seluruh pengurus PISI dimanapun Bapak Ibu sekarang ini tinggal dan berada. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di dalam acara pelantikan yang mungkin bisa dikatakan sederhana ini, karena organisasi kita ini adalah organisasi yang baru berdiri pada bulan April tahun 2022. Kalau dihitung sampai hari ini masih kurang dari 3 bulan. Tetapi alhamdulillah kepengurusan kita sudah lengkap, dan setelah ini saya mengajak Bapak Ibu untuk segera mengambil peran sesuai dengan jabatan masing-masing. PISI ini dilandasi pada niat kita untuk menyumbangkan ilmu kita, karena kita berhimpun dalam berbagai ilmu, ada yang dari linguistik, ada yang dari filsafat, sastra, hukum, ekonomi, psikologi, teologi, dan masih banyak lagi yang bergabung di PISI ini. Mari bersama-sama kita menyumbangkan ilmu kita untuk masyarakat yang lebih luas, karena selama ini para ilmuwan hanya terkesan ilmunya hanya berguna bagi sesama ilmuwan saja. Kalau menulis di jurnal itu hanya dibaca oleh sesama ilmuwan saja, tetapi di PISI lebih dari itu. Marilah kita mendharmabaktikan seluruh kemampuan kita sesuai dengan keilmuan kita untuk masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu, di samping kajian-kajian yang tadi kepengurusannya sudah dibacakan oleh panitia, maka kita juga adakan pelayanan sosial dan gerakan-gerakan lain untuk memberikan kontribusi yang positif kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, sepanjang Bapak Ibu membawa nama PISI, Bapak Ibu haruslah tetap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua golongan, terutama dengan partai politik. Bapak Ibu boleh berpartai politik asalkan Bapak Ibu tidak membawa nama PISI. Sepanjang membawa nama PISI, Bapak Ibu harus tetap menjaga netralitas kita. PISI akan selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat, dan terus akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu dilantik, kami mohon dengan sangat untuk meluangkan waktunya untuk organisasi. Barangkali bidang-bidang yang telah ditugaskan kepada Bapak Ibu mungkin saja belum sesuai. Ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam menentukan siapa menangani apa di dalam organisasi kita ini. Dalam waktu 3 bulan ke depan, mungkin kita akan bersama-sama mengevaluasi apakah kepengurusan ini efektif ataukah tidak. Yang jelas, nama-nama Bapak Ibu yang telah masuk sebagai pengurus telah melalui proses verifikasi yang berjenjang. Kami di tim formatur bekerja untuk menelusuri kebenaran data yang telah Bapak Ibu tulis di Google Form yang Bapak Ibu kirim kepada kami. Ada banyak nama, tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan realitas. Terpaksa untuk itu kami harus mengeluarkan dari kepengurusan
bahkan ada yang kami keluarkan dari keanggotaan. Ya. Misalkan saja ada yang mengaku di Google Form itu mengaku sebagai dosen Trisakti, tetapi kemudian saya telusuri di PDDikti tidak ada nama yang bersangkutan, dan saya berusaha untuk menelusuri pula di Trisakti, ternyata nama yang bersangkutan juga tidak ada. Terakhir kemarin juga ada yang mengaku sebagai dosen UPN Surabaya. Bahkan Japri, salah satu pengurus kita, yakni Bu Umi Salama, ya, di Japri, katanya semester depan sudah akan memperoleh guru besarnya akan turun. Tetapi setelah ditelusuri ternyata S1-nya saja tidak beres. S1-nya saja pernah tidak lulus, pernah DO, kemudian pindah ke tempat lain. Dan ada yang menelusuri, yaitu ketua 1 menelusurinya, yang bersangkutan ternyata menjadi guru SMK dan bahkan mungkin guru tidak tetap, tetapi mengaku-ngaku sebagai calon guru besar. Nah, oleh karena itu kami sangat selektif untuk menerima anggota. Kami tidak tergiur dengan anggota yang banyak, tetapi kemudian banyak yang palsu. Tetapi ada jaminan Bapak Ibu yang telah masuk sebagai pengurus ini telah mengalami verifikasi yang berjenjang. Namun demikian, apabila di suatu saat ternyata ada data yang tidak sesuai, terpaksa kami dengan tega akan mengeluarkan Bapak Ibu dari kepengurusan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi setelah ini Bapak Ibu mohon untuk bekerja sesuai dengan bidang yang telah dibebankan kepada Bapak Ibu semua. Meskipun barangkali belum sesuai, sekali lagi mohon maaf, mungkin job yang diberikan kepada Bapak Ibu belum sesuai. Dalam waktu dekat kami akan melakukan penyesuaian lagi, ya. Apakah Bapak Ibu cocok di situ dan apakah Bapak Ibu jalan di bidang itu. Kalau tidak jalan akan kita evaluasi, kita geser posisinya. Yang jelas marilah kita bersatu padu untuk bekerja bersama-sama. Percayalah bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Kemarin ada yang mengeluh, Pak, saya jadi koordinator sebelumnya belum pantas, katanya seperti itu, dan kesibukan saya di luar begitu banyak. Saya yakinkan bahwa kita akan melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Kalau kita bersatu, insya Allah kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Dewan Pakar dan Bapak Ketua Dewan Penasihat Organisasi untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya demi perkembangan visi ke depan yang menjadi organisasi yang diperuntukkan di negeri ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Waji MPD yang telah memberikan sambutan. Jadi kita mengambil peran sesuai jabatan, menyumbangkan ilmu kita untuk masyarakat lebih luas. Terima kasih Bapak. Berikutnya adalah sambutan Dewan Pakar oleh Profesor Dr. Patrisius Jiwandono. Profesor Dr. Patrisius Jiwandono, kami persilakan. Diputarkan videonya, Prof. Patris masih ada kesibukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Waji selaku Ketua Umum
Persatuan Ilmuwan Sosial dan Humaniora Indonesia, serta rekan-rekan di PISI sekalian. Pertama-tama, saya mau minta maaf dulu karena saya tidak bisa hadir secara langsung melalui Zoom meeting pada petang hari ini, karena saya harus mendampingi tim Satgas Universitas Madiun untuk melakukan verifikasi hibah program kampus Merdeka Belajar di Tangerang. Tapi semoga kehadiran saya secara digital ini bisa mewakili apa yang mau saya sampaikan. Pertama tentu terima kasih saya telah diundang menjadi seorang anggota PISI dan telah diberi mandat sebagai Ketua Dewan Pakar. Kiranya dengan bantuan rekan-rekan sekalian, saya bisa memaksimalkan fungsi dan peran saya, serta kontribusi yang bisa saya lakukan untuk perkembangan organisasi ini. Nah, bicara tentang organisasi sosial humaniora, saya langsung mengarah pada apa yang sedang kita hadapi pada situasi dewasa ini. Banyak orang di luar sana yang berbicara tentang Society 5.0, masyarakat versi 5. Ya. Nah, kita belum beranjak dari yang namanya revolusi industri 4.0, dan sekarang sudah keluar versi yang berikutnya, Society 5.0. Di samping itu, kita juga menghadapi apa yang disebut sebagai VUCA, VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Ya, jadi itu semacam zaman yang boleh dikatakan membingungkan karena bisa berubah dengan cepat, tidak jelas, kompleks, dan bahkan ambigu. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah di mana letak peran ilmuwan sosial dan humaniora di sini. Pada zaman di mana semua orang sedang menuju ke Society 5.0 dan diliputi oleh yang namanya VUCA, di mana dan mau kemana kita sebagai perhimpunan ilmuwan sosial dan humaniora. Kalau kita lihat di dunia luar, di berbagai sosial media, yang merajai adalah perkembangan teknologi. Ada yang namanya kecerdasan buatan, ada yang namanya rintisan digital, ya, pemetaan secara digital, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan lainnya, hampir semuanya di bidang teknologi digital. Nah, kemudian tentunya saya bertanya-tanya, lalu saya sebagai seorang ilmuwan sosial, itu perannya di mana ya? Di tengah gejolak perkembangan yang begitu besar di dunia teknologi digital, di zaman yang serba tidak pasti ini, kemana saya harus melangkah dan apa peran saya di situ? Tentunya itu satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri, terutama setelah kita bergabung sebagai satu kekuatan besar di sini, di himpunan atau persatuan ilmuwan sosial dan humaniora di Indonesia. Nah, saya sudah melihat susunan dari berbagai bidang yang ada di PISI ini, dan saya terkesan dengan begitu banyaknya bidang yang akan kita kaji. Mulai dari lintas budaya, linguistik, dan segala macam yang berbau sosial humaniora itu ada di sana. Tentunya kita ingin sebagai seorang ilmuwan, kita ingin agar organisasi ini benar-benar bisa menelurkan satu kontribusi dari bidang sosial dan humaniora kepada apa yang saya katakan tadi sebagai zaman yang mengarah ke Society 5.0. Tentunya kita juga tidak ingin digilas oleh apa yang namanya VUCA tadi, yang serba tidak jelas, serba berubah dengan cepat, serba kompleks, ya, dan bahkan juga serba ambigu. Sebagai ilmuwan tentunya kita punya kemampuan pikir, kemampuan bekerja sama untuk menelurkan satu kontribusi nyata kepada dunia yang sedang berubah dengan cepat ini. Berbagai bidang yang tadi sudah saya sebutkan itu tentunya menjanjikan satu kolaborasi antar kita. Jadi akan baik sekali kalau di PISI ini
terjadi berbagai pertukaran pikiran, berbagai pertukaran pendapat, sedemikian sehingga kita mampu relatif merumuskan atau menentukan langkah kita ke depan. Apa yang mau kita telurkan di bidang sosial humaniora? Kalau penelitian yang di bidang sosial humaniora itu yang seperti apa? Yang kiranya selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian tentunya tidak perlu dilupakan aspek pendidikan karakter, karena banyak dari kita yang di sini sebagai dosen dan guru, bagaimana kita membekali karakter-karakter yang baik kepada anak didik kita, supaya mereka tidak hanya cakap secara akal, tapi juga secara mental dan kemampuan interpersonal, juga bisa menjadi manusia-manusia yang responsif, bertanggung jawab, dan berempati kepada manusia lain di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat dan kadang-kadang juga sulit untuk diterka kemana arahnya. Nah, di PC tentunya saya mengharapkan kerjasama kita semua, kiranya dengan kekompakan yang kita bina, mulai dari awal organisasi ini didirikan, sehingga nanti kiprahnya berkelanjutan. Saya mengharapkan kita bisa saling mengembangkan kepakaran, saling mengembangkan wawasan, saling mengembangkan kecakapan, sedemikian sehingga kita bisa menelurkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi perkembangan kemanusiaan. Nah, kalau kita sudah bisa menggagas dan merintis upaya seperti itu, maka kita akan bisa melakukan VUCA. Kok VUCA lagi ya? Iya, tapi VUCA yang ini adalah dari vision, understanding, collaboration, dan achievement. Ya, jadi V-nya adalah vision, kita punya visi, U-nya adalah understanding, kita bisa saling memahami satu sama lain, kita bisa memahami situasi sosial yang sedang terjadi di sekitar kita, di dunia ini. Kemudian collaboration, kita punya kemampuan untuk bekerjasama, sampai akhirnya mencapai sesuatu achievement. Nah, kita akan membawa diri kita, membawa organisasi ini untuk bisa melakukan VUCA yang seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengharapkan ke depannya kita bisa bertemu makin intens, kita bisa menggagas pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan untuk mengembangkan organisasi ini. Selamat bekerja dan sampai jumpa di kesempatan mendatang. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Dr. Patricius Jiwandono atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan Ketua Dewan Penasihat Organisasi oleh Profesor Dr. Rudi Hartono MPD. Profesor Dr. Rudi Hartono MPD, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon izin perwakilan dari Dewan Penasihat Organisasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua khususnya yang telah mengundang saya menjadi salah satu bagian dari PC ya. Walaupun sampai saat ini sudah kurang lebih 5 asosiasi atau perkumpulan dan sejenisnya organisasi profesi yang sudah saya ikuti ya, dan salah satu diantaranya juga ada yang saya ketuai sendiri. Namun demikian, tidak ada salahnya semakin banyak asosiasi yang kita masuki, semakin banyak perkumpulan dan organisasi yang kita ikuti akan semakin menambah persaudaraan dan silaturahmi. Dan itu semua akan menghantarkan diri kita menjadi orang yang akan panjang usia, ya, banyak saudara dan penuh keberkahan, karena akan saling menasihati, saling mengarahkan pada kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa dan ini sebuah kehormatan, walaupun saya sendiri tidak tahu apakah saya mampu atau tidak untuk menjadi bagian dari PC, apalagi menjadi tim penasihat organisasi Pak Ketua ya. Jadi mohon maaf, saya juga perlu dinasihati oleh Bapak Ibu dan kita semua masih belajar ya.
Pak Waji yang saya hormati, saya sendiri sebagai ketua yang seharusnya sudah tidak lagi ketua asosiasi program studi sastra bahasa dan sastra Inggris, karena saya sudah tidak lagi jadi ketua program studi gitu. Tapi teman-teman masih bersama-sama dalam asosiasi itu, dan nanti akan kita upayakan untuk terus bersilaturahmi. Dan salah satu perkumpulan organisasi baru ini juga mengundang saya diantaranya melalui teman saya Pak Aris, sahabat saya waktu studi lanjut S3 di UNS. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang saya lihat ini baru lampiran tentang struktur personalia ya Pak Ketua ya. Jadi kita belum masuk ke penyusunan nanti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena sebuah asosiasi, perkumpulan atau organisasi maupun grup atau komunitas itu sebaiknya dilandasi oleh sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Walaupun di sini untuk visi ini sudah terdaftar di di sini sudah terdaftar di kementerian, keputusan Menteri Hukum dan HAM, alhamdulillah. Dan ini sesuatu yang menjadi landasan dan payung hukum yang sangat kuat, sehingga apapun yang akan kita lakukan sepanjang nanti sesuai dengan visi misi yang ada dalam ADART, dan mudah-mudahan mungkin beberapa hari ke depan Pak Ketua dan teman-teman akan melaksanakan musyawarah kerja ya, atau menderivasi beberapa program untuk melahirkan program-program visi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, visi PC, vision of PC, itu harus memiliki visi yang besar ya, visi besar untuk sebuah kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan masyarakat ya, kemuliaan kemanusiaan. Karena kalau kita mendeklarasikan diri dalam sebuah perkumpulan ilmuwan sosial dan humaniora, berarti 104 sekian itu yang harus pertama ya, menjunjung tinggi hal-hal yang memang menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan dalam sosial ya, harus lebih sosial. Pak Waji, mohon maaf saya belum sosial. Aspek sosial saya masih kurang, Pak ya. Terus kita juga harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, ini sebuah atau dua buah aspek yang saat ini kemungkinan akan hilang. Nah, kita visi barangkali sebagai ilmuwan, dan kita harus memiliki jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan itu sendiri yang akan menyelamatkan peradaban manusia. Sehingga nanti misi yang ada di dalam ADART akan mengusung visi besar itu ya. Dan jangan lupa nanti tujuan itu, tujuan yang harus menjunjung tinggi keilmuan ya dalam bidang sosial dan humaniora, ini yang harus dijadikan target utama. Ya. Kemudian ini sudah ada logonya, luar biasa. Namun logo dalam sebuah perkumpulan organisasi juga harus nanti di ADART dijelaskan secara detail, kenapa bulat, kenapa merah, kenapa ada 10 garis cahaya ya, kenapa ada 3 bintang, dan kenapa tulisan visinya seperti itu, dan ada berbagai macam simbol-simbol yang menggambarkan mungkin visi, misi, tujuan, dan berbagai macam program visi ya. Bisa jadi logo ini berubah ya setelah mengadakan musyawarah, apakah itu bentuk dan lain-lain ya. Nah, itu nanti logo itu sendiri akan dicantumkan, dibahas secara lengkap di dalam ADART itu sendiri, Pak Ketua gitu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini sekaligus nasihat untuk saya sendiri yang baru bergabung ya, mungkin nasihatnya juga berguna untuk semuanya. Anggap saja hanya pesan ya, pesan teman atau sapaan sahabat ya, yang barangkali sama-sama berada di perkumpulan ini. Pertama, Bapak Ibu, marilah kita kuatkan ya persatuan dan kesatuan internal organisasi kita. Jadikan diri kita dan organisasi visi ini yang pertama dan utama yang mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan ya, tidak hanya sebagai ilmuwan sosial dan humaniora. Kemudian yang kedua, buatlah jejaring
ya jejaring lokal, apa itu dengan teman-teman yang berada di tempat kita, di institusi kita, jejaring nasional, mungkin jejaring dan link di antara asosiasi, perkumpulan, dan organisasi yang ada yang sejenis, Pak Ketua. Karena asosiasi yang bernuansa ilmu sosial dan humaniora juga mungkin ada di antara yang sudah ada di Indonesia ini, ya. Juga regional di Asia Tenggara, mohon nanti bisa ada perwakilan, apakah itu memang teman-teman yang sudah sedang studi lanjut maupun yang sudah bekerja di sana sebagai dosen, orang Indonesia yang bekerja di seputar Asia Tenggara, dan juga jejaring internasional. Karena ini juga nanti kalau Bapak Ibu bekerja di perguruan tinggi akan menjadi kontribusi besar bagi indikator kinerja utama perguruan tinggi, ya, adanya kerjasama. Dan sebagai anggota atau pengurus asosiasi ini juga masih menjadi bagian penting dalam laporan kinerja dosen, ya, atau untuk laporan kinerja dosen itu penting sekali. Sehingga nanti Pak Ketua mohon segera kalau memang sudah fix, ya, dibuatkan kartu anggota, ya. Nah, kartu anggotanya itu penting sekali karena akan nanti dijadikan laporan kinerja dosen. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, mungkin ini yang untuk yang lain ciptakan kolaborasi, ya, kolaborasi dengan semua institusi terkait, ya. Lakukan nanti masing-masing, terutama ada koordinator yang berkaitan dengan itu, ada joint research, ya, joint publication, kemudian ada joint conference yang nanti akan memperkuat organisasi kita, ya. Dan mungkin nanti PC, ya, saya berharap PC ini harus memberi kontribusi, Pak Ketua dan teman-teman, dan menjadi solusi, ya, memberi kontribusi dan menjadi solusi, bukan menambah friksi. Friksi dalam konteks kompleks, ya, konflik, ya, permasalahan. Munculnya PC diharapkan memberikan kontribusi dan menjadi solusi bagi kemanusiaan, bagi masalah-masalah sosial, bukan, ya, kita hindari bukan menambah permasalahan, insya Allah. Mungkin demikian, hanya prolog saja Pak Waji sebagai Ketua Umum dan teman-teman semua, ya, mudah-mudahan ini nasihat penting bagi saya sendiri dan juga pesan mungkin untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangat dari Profesor Dr. Rudi Hartono MPD. Semoga kita menjadi ilmuwan yang memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan, ya. Semoga kita juga bisa memberikan kontribusi dan juga menjadi solusi bagi kemanusiaan dan manusia sosial. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Dr. Sumani MMM. Dr. Sumani MMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati. Salam. Di penghujung acara ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat, memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita semua senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan, dan bimbingannya, agar kita semua yang baru saja dilantik sebagai pengurus DPP Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia ini mampu untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan mampu untuk mengantarkan visi ini menjadi sebuah organisasi yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi kemampuan bangsa dan negara. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu perkenankan saya untuk memandunya. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati. Mohon maaf, saya Dr. Sumani MM Hum dari Universitas PGRI Madiun menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang dirasa kurang berkenan di dalam memandu doa ini. Akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sumani yang telah memimpin doa. Acara terakhir adalah pengambilan dokumentasi Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Monggo untuk sesi untuk slide yang pertama sambil saya hitung nggih. Monggo silakan memposisikan dan juga senyum boleh Bapak Ibu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sampun. Slide yang kedua 1, 2, 3. Sampun. Slide yang ketiga 1, 2, 3. Ya, tidak terasa sekarang adalah acara penutup Bapak Ibu. Marilah kita membaca Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.